Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat kreatif, selamat menjalankan ibadah puasa. Rasulullah galau melihat umatnya yang teramat jahiliyah. Abu Bakar gelisah di saat umat Islam banyak menyimpang setelah Rasul wafat. Umar bin Khattab galau saat melihat salah satu rakyatnya memasak batu karena kemiskinan. Abdurrahman bin Auf galau karena kekayaannya yang dikhawatirkan akan menjauhkannya dari harumnya surga. Sifat kegalauan seperti itu adalah hal yang lumrah dalam kehidupan manusia. Karena itu tidak ada hari kegalauan itu saat diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali iman kita semakin bertambah. Sebab kita sudah yakin sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang berpihak kepada kita. Selama kita berpihak kepadanya. Sahabat kreatif, tema hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai teman curhat terbaik sepanjang masa. Bersama saya Febri Sutanti dalam Syiar Syair Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat olehnya. Di antaranya yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga kita bisa berjumpa lagi pada acara Syiar Syair Ramadan pada hari ini. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk seorang hamba Allah yang sangat mulia akhlaknya, seorang hamba Allah yang paling bagus budi pekertinya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai hambanya bisa mencontoh, bisa meniru akhlak mulia beliau dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kreatif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala teman curhat terbaik sepanjang masa. Namun sebelum kita mulai, izinkanlah di sini saya membawakan sebuah pantun. Ke Sungai Selan beli udang. Udang dikupas, dimasak lempah. Selamat datang di Syiar Syair Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat kreatif, dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan suatu permasalahan, hal yang paling nyaman bagi kita adalah curhat. Curhat itu kependekan dari curahan hati. Ya. Kita curhat bisa ke sahabat, ya, bisa ke orang tua, atau bisa ke teman sekolah atau teman kuliah. Dan biasanya ketika kita curhat, apabila orang yang kita ajak curhat itu memberikan solusi, maka hati kita akan tenang, hati kita akan nyaman, karena kita mendapatkan jalan keluar dari orang yang kita curhati itu. Namun kita harus ingat, wahai sahabat semua, bahwa ketika kita curhat ke sesama manusia, maka kita bisa menemui dua hal, ya. Hal yang pertama yaitu kita tidak mendapat solusi, ya, dari orang yang kita curhati. Ya, karena tidak semua orang itu bisa memberikan solusi, ya. Tidak semua orang bisa memberikan jalan keluar dengan permasalahan yang kita hadapi, dengan permasalahan yang kita sampaikan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua yang akan kita hadapi ketika kita curhat ke manusia, sesama makhluk, yaitu masalah yang kita ceritakan itu akan terbongkar, akan tersebar ke orang lain. Nah itulah dua hal yang bisa kita hadapi, resiko yang bisa kita hadapi ketika kita curhat dengan sesama makhluk atau sesama manusia. Maka dari itu kita harus tahu bahwa ada satu tempat curhat terbaik bagi kita. Siapa itu? Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, zat pencipta alam. Di dalam Islam, di dalam agama kita,
curhat itu bisa juga curhat dinamakan dengan doa, atau curhat disebut juga dengan doa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan doa-doamu. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana sih cara kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sahabat kreatif rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama yaitu dalam curhat kepada Allah kita harus diiringi dengan rasa ikhlas dan tulus. Sebagaimana kita curhat dengan sesama manusia, ya. Ketika kita curhat menyampaikan permasalahan kita dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, ya. Kita sampaikan keluh kesah kita sepenuh hati, maka biasanya orang yang kita curhati itu dia pun akan tersentuh kepada kita. Karena ada pepatah yang mengatakan sesuatu yang berasal dari hati maka akan sampai ke hati pula. Nah, begitu juga ketika kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tulus, harus ikhlas dalam curhat itu, ya. Kita jangan fokus apakah nanti doa saya, curhat saya ini didengar oleh Allah, apakah curhat saya ini nanti mendapatkan solusi dari Allah. Jangan fokus ke itu, ya. Tetapi apa? Kita harus ingat, harus tanamkan di dalam diri kita bahwa, ya, doa itu adalah ibadah, kata Nabi. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, kata Nabi. Ya. Maka dari itu ketika kita berdoa, ketika kita curhat, maka yang sebenarnya, ya, hakikatnya kita sedang beribadah. Kita sedang mengakui bahwa kita adalah hamba yang lemah, hamba yang tidak punya daya, tidak punya upaya kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ikhlas dan tulus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang harus kita perhatikan ketika kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu curhat kita itu harus diiringi dengan khauf dan roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu khauf dan roja? Khauf itu artinya adalah rasa takut, ya. Takut kepada Allah. Takut di sini bukan takut seperti kita takut ke harimau atau takut ke binatang buas, ya. Kalau kita takut kepada binatang buas biasanya kita akan lari, akan menjauh dari binatang buas tersebut. Tetapi ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kita mendekat kepadanya. Ya. Kemudian roja, diiringi dengan roja, pengharapan, ya. Mengharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya doa kita dikabulkan olehnya. Ya. Kita harus benar-benar mengharap kepada Allah karena Allah tahu isi hati kita. Ya, Allah tahu apa yang kita rasakan, ya. Allah bisa melihat sesuatu yang tidak tampak ataupun yang tidak tampak. Bahkan Allah mengetahui semut yang masuk ke dalam lubang, ya. Khauf dan roja harus kita perhatikan ketika kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat kreatif rahimakumullah, kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan yaitu dalam curhat kepada Allah, kita diperintahkan untuk menyebut nama-nama indahnya, ya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama yang indah, nama yang kita ketahui yang disebut dengan Asmaul Husna, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'u biha. Walillahi asmaul husna, dan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala asmaul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang agung, yang istimewa. Fad'u biha, maka berdoalah kepada Allah biha, dengan asmaul husna. Maka dari itu ketika kita curhat kepada Allah, ya, supaya kita lebih dekat kepada Allah, gunakanlah nama-nama yang baik. Di antara asmaul husna ada Ar-Rahman yang maha pengasih,
Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, ya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Maha Pengasih, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Maha Penyayang. Kemudian ya Razak, ya Allah yang Maha memberikan rizki, berikanlah hamba-Mu ini rizki yang berkah, mudahkanlah rizki kami. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Maha Pengampun, ampunilah dosa hamba-Mu ini. Itulah nama-nama yang bisa kita gunakan ketika kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ketika kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Terkadang kita baru berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi kita misalnya belum dikabulkan, ya. Nah, kita sudah, ya Allah ini sudah berdoa kok nggak dikabulkan, kayaknya percuma ini doa saya. Kalau gitu nggak doa lagi lah. Nah, jangan seperti itu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kita. Allah bukan anak buah kita. Allah bukan teman kita, ya. Allah bukan pesuruh kita yang bisa kita suruh kapanpun. Tetapi Allah adalah Tuhan kita, ya. Maka kita harus pasrah, harus ikhlas kepada Allah, dan kita tidak boleh tergesa-gesa. Mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin melihat, ya, sejauh mana kesungguhan kamu dalam berdoa, sejauh mana kesabaran kamu dalam menunggu dikabulkannya doa-doa itu. Sahabat kreatif rahimakumullah. Kemudian yang kelima, di dalam berdoa ada hal penting lain yang harus kita perhatikan, yaitu kita tidak boleh meminta sesuatu yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang suci, yang maha suci. Maka tidak pantas bagi kita meminta sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita lagi sakit hati ini ke orang, misalnya, ya. Kita ditipu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha besar. Berikanlah aku kekuatan supaya aku bisa membunuh orang itu karena aku sakit hati. Nah, itu nggak boleh, ya. Doa minta supaya bisa membunuh orang, kan nggak boleh. Ya Allah, saya ini sudah lama susah, saya nggak betah lagi miskin, nggak betah lagi susah. Mohon berikanlah kekuatan kepada saya, ya Allah, supaya saya bisa pandai dalam merampok atau pandai dalam mencuri, supaya saya bisa cepat kaya. Nah, seperti itu tidak boleh, ya. Kita tidak boleh meminta sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, hal yang harus kita perhatikan, ya, ketika kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita curhat, usahakan tidak ada makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Kita tidak boleh memakan makanan yang haram oleh Allah Subhanahu wa taala karena dampaknya sangat negatif sekali, ya. Di antaranya efek dari makanan yang haram itu bisa membuat hati seseorang menjadi gelap. Ya. Contohnya bagaimana? Orang kalau sering makan makanan haram, maka dia akan sulit mendapatkan petunjuk, akan sulit untuk diajak berbuat baik, akan sulit, ya, akan berat untuk melakukan ibadah, sulit dinasihati. Kenapa? Karena hatinya gelap. Ya, tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, efek dari makanan haram adalah, ya, doa kita, permintaan kita akan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut para ulama, salah satu hal yang bisa menyebabkan tidak terkabulnya doa yaitu makanan yang haram. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik, zat yang baik, dan beliau tidak menerima sesuatu illa thayyiban, kecuali sesuatu itu baik, kecuali sesuatu yang baik, ya. Para pemirsa, para sahabat kreatif sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sampai di sini tema kita untuk hari ini, yaitu teman curhat terbaik sepanjang masa adalah Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita boleh curhat ke orang lain, kita boleh curhat ke teman, kita boleh curhat ke sahabat, kita boleh curhat ke orang tua, tetapi kita harus ingat kita punya tempat curhat terbaik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin,
Tuhan semesta alam yang menciptakan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup, dari semua hal-hal kesulitan yang kita hadapi di dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa lemah diriku ini, berat ujian darimu. Ku pasrahkan semua padamu. Tuhan, baru ku sadar indah nikmat sehat itu. Tak pandai aku bersyukur, kini ku harapkan cintamu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Tuhan, kuatkan aku, lindungiku dari putus asa. Jika ku harus mati, pertemukan aku denganmu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Bolesa, air minum kemasan asli Bangka yang diproduksi sejak tahun 1999. Bolesa merupakan air minum demineral yang diproses dengan teknologi tinggi. Bolesa telah memproduksi berbagai kemasan produk. Cup 250 ml, botol 330 ml, 600 ml, 1500 ml, serta galon 19 liter. Bolesa terus berkomitmen menjaga kualitas produk hingga ke tangan konsumen. Karena Bolesa pilihan keluarga.
Baiklah, kembali lagi bersama saya Febri Sutanti dalam acara Syiar Syair Ramadan. Baiklah teman-teman sahabat kreatif, tadi kita udah dijelaskan dan diberi tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Mustafa. Dan tema tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Mustafa yaitu teman curhat terbaik sepanjang masa. Jadi tadi udah dijelasin sama Ustadz bahwa teman curhat terbaik dan teman curhat yang tepat adalah teman curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya Ustadz. Jadi banyak sekali manfaatnya, terutama ketentraman hati tentunya kepada kita kalau kita curhat kepada Sang Pencipta kita. Baiklah, sebelumnya kita nanti akan sesi Q&A karena ada pertanyaan dari sahabat kreatif. Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Ustadz dari sahabat kreatif. Jadi ini gini Pak Ustadz, pertanyaannya yang pertama dari sahabat kreatif. Kapan sih Pak Ustadz waktu yang terbaik untuk curhat sama Allah Subhanahu wa taala, dan gimana sih keutamaan kita untuk curhat kepada Sang Pencipta kita? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, terima kasih ya pertanyaannya. Tadi pertanyaan yang luar biasa. Tadi ada pertanyaan, kapan sih waktu yang tepat untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi sebenarnya kita itu bisa curhat kapanpun. Ya karena Allah itu adalah zat yang tidak pernah tidur dan juga tidak pernah lupa. Dan Allah Subhanahu wa taala ya selalu memperhatikan hambanya, selalu mengetahui hambanya, selalu mendengarkan hambanya kapanpun dan dimanapun. Nah, tetapi memang ada waktu-waktu yang memang diutamakan ataupun fadilahnya besar sekali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu waktunya? Waktunya adalah sepertiga malam. Nah, sepertiga malam ya. Sepertiga malam itu berarti antara jam 12 malam atau jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Nah, karena pada sepertiga malam itu dalam sebuah hadis diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia, kemudian akan mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat dan akan mengabulkan permintaan-permintaan dari hamba-hambanya. Nah, bagaimana cara yang terbaik untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam itu? Di antaranya, nah kita kan diajari ya untuk sholat-sholat sunnah. Ya mungkin didahului dengan sholat taubat 2 rakaat ya. Kemudian sholat tahajud 2 rakaat. Nah, yang bagus lagi, yang sempurna lagi ditambah dengan sholat hajat 2 rakaat. Nah, setelah itu kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam itu. Ya, insya Allah nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mengenai curhat dengan Allah Subhanahu wa taala di jam-jam tertentu seperti jam 12 sampai jam 3 ya Pak Ustadz ya. Ada yang bilang itu ketika kita ingin curhat dengan Allah Subhanahu wa taala di jam-jam tersebut, kita sholat tahajud, kita sholat sunnah, itu ada yang bilang boleh tidur dulu, kemudian bangun untuk melakukan sholat sunnahnya. Ada juga yang bilang tidak perlu tidur. Gimana tuh Pak Ustadz? Nah, sholat tahajud memang berbeda dengan sholat sunnah yang lain ya. Nah, kalau sholat sunnah tahajud itu memang waktunya setelah isya, kemudian memang ya kita tidur dulu. Nah, kalau belum tidur itu namanya qiyamul lail. Ya, bisa sholat sholat witir atau sholat hajat ya. Tetapi kalau sholat tahajud memang kita diperintahkan untuk tidur sebentar ya, tidur walaupun cuma sebentar begitu. Oke, berarti sahabat kreatif kita sedikit dapat ilmu nih bahwa kita kalau misalkan sholat tahajud itu dianjurkan ya Ustadz, dianjurkan untuk tidur dulu untuk melakukan sholat sunnah tahajud. Kemudian nih Pak Ustadz, ada juga pertanyaan dari sahabat kreatif. Apa sih yang harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin curhat kepada Allah? Cara-caranya itu ada syarat-syarat khusus gitu nggak sih Ustadz? Apa aja sih syarat-syarat agar kita curhat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tertata gitu?
Cara curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin begini ya, kalau kita curhat dengan kawan ya kan, curhat dengan sahabat, kita cukup datang ke warung kopi, kemudian sambil ngopi gitu kan, sambil santai. Tetapi ingat, kalau kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang kita ajak curhat ini adalah Tuhan ya, pencipta alam semesta, zat yang maha agung, zat yang maha suci. Maka dari itu ya, di antara beberapa adab ataupun akhlak ataupun etika ketika kita curhat. Nah, curhat kan sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa curhat itu kalau dalam bahasa agama itu bisa disebut dengan doa. Nah, maka ketika kita berdoa atau kita curhat kepada Allah ya, cara yang baik yang pertama adalah mensucikan jiwa kita, mensucikan badan kita ya. Suci itu bisa dari hadas kecil ataupun hadas besar ya. Kemudian kita menghadap kiblat. Nah, kemudian kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan kepada Allah permasalahan-permasalahan apa yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi intinya kita harus menjaga kesucian badan ya, dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian kita khusyuk mengadahkan tangan kita dengan menghadap kiblat. Gini Pak Ustadz, jadi sebelumnya aku juga sering curhat, tapi ke temen. Tapi kayaknya aku ngerasa curhat ke temen tuh cerita ke satu orang tapi sering diumbar gitu loh. Jadi kayak cerita ke satu orang tapi ceritanya tuh jadi tersebar gitu loh. Jadi Ustadz, jadi kayak aku ngerasa sepertinya ada yang salah ini. Makanya aku mulai mempelajari untuk curhat ke Allah, karena itu adalah curhat yang paling tepat menurut saya sekarang. Jadi gimana nih Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz cara yang tepat untuk memilih orang yang tepat, tentunya juga teman-teman gitu, untuk menjadi tempat curhat kita gitu Pak Ustadz. Baik, cara memilih orang ataupun teman yang tepat untuk kita ajak curhat ya, untuk apa namanya kita curhati. Jadi begini, ketika kita curhat ke manusia, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, carilah orang yang bisa menjaga rahasia. Nah kan ada ini ya, kadang-kadang kita sudah curhat, minta solusi, minta pendapat, nggak taunya malah aib kita disebar ya. Dan semua orang memang punya aib ya, punya sisi keburukan. Nah maka dari itu kita harus pandai-pandai dalam memilih orang untuk curhat ya, yaitu dengan memperhatikan orang yang sekiranya bisa amanah, orang yang sekiranya bisa menjaga rahasia kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan dari kita curhat adalah apa sih? Tujuan kita curhat itu kan untuk melegakan perasaan, ya kan? Untuk meminta solusi, minta jalan keluar. Maka dari itu kita harus mencari orang yang kira-kira bisa memberikan solusi. Nah, misalnya begini, kalau kita curhat yang berkaitan dengan masalah agama, ya, dengan masalah ibadah misalnya, carilah guru ataupun ustadz yang memang punya kapasitas tentang itu, ya. Atau misalnya kita curhat dengan masalah pribadi, misalnya masalah apa namanya ya, perkuliahan misalnya, itu bisa curhat dengan dosen ataupun dengan orang tua yang kita yakini memang bisa memberikan solusi kepada kita. Kan percuma kalau kita curhat tapi nanti nggak dapat apa-apa misalnya kan, nah gitu. Ya. Jadi memang benar kalau misalkan kita curhat dengan orang, dengan teman ataupun siapapun, kita tuh hanya dapat saran ya Pak Ustadz. Yeah. Tapi sebenarnya sahabat kreatif kita hanya dapat saran dari orang-orang tersebut, namun yang membolak-balikan keadaan menjadi baik itu tentunya Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali, betul sekali. Baiklah sahabat kreatif, untuk sahabat kreatif yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz Mustafa, kita adakan sesi Q&A-nya, boleh di kolom komentar. Teman-teman yang pengen nanya seputaran agama, apapun itu seputaran agama, teman-teman boleh berkomentar di kolom komentar di YouTube Rumah Pelangi Entertainment. Baiklah sahabat kreatif, selesai sudah syiar syair Ramadan kita pada hari ini bersama Ustadz Mustafa. Jangan lupa saksikan dan tonton syiar syair Ramadan di YouTube Rumah Pelangi Entertainment, dan juga kita akan hadirkan tamu-tamu yang spesial di syiar syair Ramadan.
Saya Febri Sutanti, jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube Rumah Pelangi Entertainment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalama fi amani syaikuna Allahu Rabbi al-amura biruhina ya Rabbana. Ma'assalama fi amani syaikuna Allahu Rabbi al-amura biruhina ya Rabbana. Ya badrotin minha zakulla kamali mazayu abiru an ula kamali. Ya badrotin minha zakulla kamali mazayu abiru an ula kamakuli. Ma'asal